Saya ingin bertanya, siapa tadi yang paling terakhir menjawab? Saya lupa namanya, NPM-nya tadi, belum saya catat. Siapa tadi namanya? Cewek tadi. Pada kuliah sesi pertama tadi ada perempuan yang menjawab dengan sangat baik tadi, membaca dengan sangat baik. Saya lupa namanya siapa, biar saya catatkan dulu. Ada yang tahu nggak? Saya Pak Surtina. Surtina 2171. 21710047 Pak. Oke. Oke, Surtina menjawab dengan sangat baik. Baik, terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Baik, kita sudah tadi bicara tentang ragam dari contoh yang kita simbolkan dengan S kuadrat. Dan kalau itu, dan sudah ada contohnya tadi kita buat, kita bacakan. Dan kalau ragam dari contoh acak itu kita akarkan, maka kita dapat S. S disebut dengan simpangan baku. Sama fungsinya dengan seperti yang untuk simpangan baku untuk populasi, yaitu supaya satuan daripada sebaran itu ragam itu sama dengan induknya. Jadi kalau kita akarkan S kuadrat itu, kita akan peroleh S. Dan itu adalah simpangan baku. Oke. Nah, ada satu lagi yang sangat penting untuk memahami data, yaitu koefisien keragaman. Koefisien keragaman. Nah, itu coba lihat di halaman 45. Halaman 45, coba lihat bukunya. Halaman 45, soal nomor 19. Nanti untuk perancangan percobaan, pemahaman kalian tentang ini sangat penting. Itu koefisien keragaman. Koefisien keragaman. Jadi bukan hanya simpangan baku penting, tetapi koefisien keragaman juga sangat penting untuk memahami tentang nature. Sifat dari data-data itu. Di halaman 45, soal nomor 19. Hanya dengan simpangan baku saja, kita tidak dapat mengatakan banyak mengenai keragaman satu kumpulan data. Ukuran lain yang mungkin lebih layak adalah koefisien keragaman, yang didefinisikan sebagai, nah, koefisien keragaman itu, kalau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan KK, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut coefficient of variation, singkatannya CV atau disingkat juga dengan V. Ya? V. Jadi kalau di soal nomor 19 itu V sama dengan ya, S dibagi X bar. Ini berarti kan contoh acak. Atau V sama dengan sigma dibagi mu kali 100%. Jadi dikali dengan 100% ya. Koefisien keragaman untuk contoh acak juga tadi dikali 100%.
Jadi satuannya dalam persen. Satuannya dalam persen. Nanti di rancangan percobaan kita akan lihat apa makna dari koefisien keragaman ini. Semakin besar koefisien keragaman ini, semakin tidak teliti penelitian itu. Nah, nantilah kita bicarakan pada rancangan percobaan. Saya berharap kalian di statistika ini lolos ya. Kita lanjutkan dengan nilai Z. Coba lihat halaman 40 sampai 42. Empat puluh sampai 42. Saya minta satu orang lagi membacanya dari cewek juga. Margareta Borusitanggang. Margareta Borusitanggang. Nggak hadir. Margareta Borusitanggang. Saya, Pak. Sama kali kalau baru merespon. Jaringan, Pak. Aduh, Mak. Jangan membuat dirimu menjadi bahan tertawaan, jaringan. Anak SD aja tidak pernah membuat itu sebagai alasan. Cari tempat yang ada jaringan. Bisa kau baca Ya, itu? Pak. Teladan 13, Pak. Itulah tahu jaringan padahal tidur ya. Yang lain. Cewek yang lain. Robi Tambunan. Robi Tambunan. Coba Robi Tambunan. Robi Tambunan. Saya, Pak. Mana ini? Ini aja semua. Baca. Itu kan baru bilang. Ini? Iya. Teladan 13. Misalkan data AQ suatu contoh acak 1000 berapa ini? 1080. 1080 mahasiswa suatu universitas yang besar mempunyai nilai tengah 120. Dan simpangan baku 8. Bukan itu yang aku bilang. Ada cewek nilai Z. Nilai Z itu halaman 40 sampai seterusnya. 42. Nah, sekarang saya ingin membaca seseorang di antara kalian tentang definisinya. Coba. Definisi nilai Z. Saya, Pak. Robin. Nah, okay. Ya, Pak. Definisi nilai Z, suatu pengamatan X dari suatu populasi yang mempunyai nilai tengah mu dan simpangan baku sigma kuadrat mempunyai nilai Z atau skor Z
yang didefinisikan sebagai Z sama dengan X kurang mu per kuadrat. Mana benar kau baca? Coba sekali lagi kau baca dulu, Robin. Baca sekali lagi, Robin, definisi itu. Baca yang benar dulu. Definisi nilai Z, suatu pengamatan X dari suatu populasi yang mempunyai nilai tengah mu dan simpangan baku sigma kuadrat. Mana sigma kuadrat di situ tertulis? Yang lain. Saya, Pak. Pak. Paulus Turnip. Definisi nilai Z. Suatu pengamatan X dari suatu populasi yang mempunyai nilai mu dan simpangan baku sigma yang mempunyai nilai Z atau skor Z yang didefinisikan sebagai Z sama dengan X kurang mu per sigma. Berapa NPM? 21710001, Pak. Oh. Himbauan. Oke ya. Oke. Lanjut dulu. Nilai Z mengukur terus. Paulus. Iya, Pak. Nilai Z mengukur berapa simpangan baku sebuah pengamatan terletak di atas atau di bawah nilai tengahnya. Karena sigma tidak pernah negatif, nilai Z yang positif. F mengukur berapa simpangan baku letak suatu pengamatan di atas nilainya Y kuadrat. Sedangkan Z negatif mengukur berapa simpangan baku yang letak suatu pengamatan di bawah nilai tengahnya. Perhatikan bahwa satuan pada pembilangan dengan penyebut nilai Z itu saling menghapuskan. Oleh karena itu, nilai Z tidak mempunyai satuan dan ini memungkinkan berlakunya pembandingan dua pengamatan relatif terhadap kumpulan induknya yang diukur dalam satuan yang sama sekali berbeda. Terus. Baiklah, sekarang kita hitung nilai Z. Hasil ujian 2 mata kuliah kimia dan ekonomi bagi mahasiswa di atas. Untuk kimia, kita memperoleh Z sama dengan 82 kurang 68 per 8, sama dengan 1,75. Z sama dengan 89 kurang 80 per 6, sama dengan 1,50, Pak. Ya, angka-angka itu ada di halaman sebelumnya, halaman 40, nilai Z. Jadi ada mahasiswa mengikuti ujian mata kuliah kimia dan ekonomi. Di mata kuliah kimia, dia memperoleh nilai 82. Sedangkan di mata kuliah ekonomi, dia memperoleh nilai 89. Pertanyaan sebenarnya adalah, di mana dia lebih berprestasi? Apakah pada sekelompok peserta ujian kimia kah atau di ekonomi? Maka nilai Z lah yang bisa membandingkannya. Kita harus hitung berapa nilai Z mahasiswa itu pada mata kuliah kimia, berapa nilai Z mahasiswa itu pada
mata kuliah ekonomi. Rumusnya tadi sudah ada, Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Kalau ini dianggap sebagai populasi. Nah, X-nya nilai mata kuliahnya di kimia itu 82. Sedangkan rata-rata mahasiswa di mata kuliah kimia itu 68, mu 68. Nah, sedangkan simpangan bakunya itu 8. Jadi sigmanya ada 8. Jadi 82 kurang 68 dibagi 8 sama dengan 1,75. Itulah nilai Z bagi mahasiswa itu. Untuk mata kuliah kimia. Nilai Z bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk ekonomi adalah nilainya di ekonomi 89, sedangkan rata-ratanya mu-nya 80, sedangkan simpangan bakunya adalah sigma adalah 6. Jadi 89 kurang 80 dibagi 6 itu sama dengan 1,50, 1,5. Nah, Z ini bisa dibandingkan. Z ini bisa dibandingkan. Coba baca selanjutnya. Paulus tadi, ternyata dalam kimia mahasiswa tersebut berada 1,75, simpangan baku di atas nilai tengah nilai ujian kimia. Sedangkan dalam ekonomi ia hanya berada 1,50, simpangan baku di atas nilai tengah nilai ujian ekonomi. Dengan membandingkan nilai Z kedua mata kuliah tersebut, kita dapat mengatakan bahwa tampilan relatif mahasiswa tersebut dalam kimia lebih baik daripada tampilan relatif dalam ekonomi. iya. Jadi begitulah cara membandingkan seseorang mahasiswa, apakah dia lebih berprestasi, lebih bagus pada suatu mata kuliah atau mata kuliah yang lain. Tentu adalah mahasiswa yang sama, ya kan? Mahasiswa yang sama. Kita lanjutkan dengan pendeskripsian data, halaman 47, dan seterusnya. Adik-adik sekalian, saya ingin katakan bahwa sejak sekarang kita akan cepat, karena simbol-simbol dasar, filosofi dasar, pemahaman dasar sudah kita lalui. Ya, sudah sampai kepada ragam. Itu adalah pengertian-pengertian filosofi yang sangat mendasar pada statistika. Jadi oleh karena itu, pada bab-bab berikut kita akan lebih cepat, lebih kencang. Lebih cepat, lebih kencang. Jadi bagi yang belum menguasai, cobalah belajar untuk tidak nanti ketinggalan terlalu banyak pada bab-bab berikut. Baiklah, kita lanjutkan dengan pendeskripsian data. Kita telah katakan bahwa statistik itu adalah menyampaikan informasi dari data secara jelas, berguna. Jadi menggambarkan data, menyampaikan ke orang lain data, supaya orang lain mengerti, sehingga bermanfaat bagi orang yang dimaksud. Oleh karena itu, penyampaiannya harus jelas, ringkas, padat. Anda bisa lihat itu mulai dari halaman 47.
Data itu bisa disampaikan seperti tabel. Tabel halaman 48. Dalam bentuk tabel dia dalam halaman 49 juga dalam bentuk tabel. Halaman tabel 33, 32, 31 semua dalam bentuk tabel. Sebenarnya tabel ini nggak terlalu asing buat kalian karena sudah sering menggunakannya, sering mempelajari. Hanya kita ulangi bahwa pendeskripsian data itu bisa dalam bentuk tabel. Data itu tergantung boleh bobot, boleh frekuensi dan lain sebagainya. Contoh-contohnya ada di tabel 31, 32, 33 dan seterusnya. Banyak tabel di dalam buku yang bisa kalian lihat. Nah, bisa dalam bentuk diagram. Ya, bisa dalam bentuk diagram, grafik. Coba lihat halaman 54, gambar 31. Ini disebut diagram balok. Karena apa? Data itu disajikan dalam bentuk balok. Nah, dengan diagram seperti ini, jelas kita melihat bahwa yang mana lebih banyak, mana lebih sedikit. Jadi, lebih informatif dia menyampaikannya. Tentu yang paling panjang itu yang lebih banyak. Kemudian, umur aki mobil pada gambar 32 juga disebut diagram juga. Cuman pengistilahnya menjadi histogram. Histogram. Coba Anda lihat perbedaan antara diagram dengan histogram ini. Kalau diagram itu, diagram balok itu, antar balok itu ada pemisah, nggak menyatu dia. Kalau pada histogram menyatu dia. Jadi dia seperti kontinu. Demikian juga histogram frekuensi pada gambar 33. Jadi bisa dalam bentuk histogram, bisa dalam bentuk diagram balok, bisa dalam bentuk poligon frekuensi. Itu seperti pada halaman 56. Halaman 56. Bisa Augif frekuensi halaman 56 juga gambar 36. Jadi inti daripada bab ini adalah bahwa data itu kita deskripsikan supaya orang lain mengerti jelas. Padat kita sampaikan, jelas kita sampaikan, sehingga orang mengerti dan berguna bagi orang lain. Jadi bisa dalam bentuk, sekali lagi, diagram, bisa dalam bentuk histogram, bisa dalam bentuk poligon. Nah, ada data-data yang istimewa kondisinya yang kita sebut dengan kesetangkupan atau kemenjuluran. Coba lihat gambar 37 di halaman 57. Gambar 37A, gambar 37B. Data itu menyebar setangkup. Atau setangkup itu artinya simetri.
Jadi kalau dibagi dua, gambar 37A itu dipotong di tengah, dilipat, maka akan berimpit penuh. Demikian juga gambar 37B, kalau potong di tengah, dilipat, akan bertindih penuh. Ini yang disebut sebaran yang setangkup, simetrik. Sekali lagi kalau diambil garis tengah, maka sebaran di kiri sama dengan sebaran di kanan. Baik untuk gambar 37A maupun untuk gambar 37B. Setangkup. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai tengah dan mediannya, nilai tengah dan median dari sebaran setangkup itu berada pada posisi yang sama pada sumbu datar. Nah, bagaimana dengan gambar 38A dan 38B? Ini yang disebut sebaran yang menjulur. Kalau gambar 38A, coba lihat, sebarannya menjulur ke kanan. Histogram yang lebih pendek itu lebih ke kanan daripada ke kiri. Ini disebut menjulur positif. Istilah statistiknya adalah menjulur ke kanan atau disebut juga menjulur positif. Di manakah nilai tengahnya? Bagaimanakah nilai tengahnya? Nilai tengahnya lebih besar dari mediannya. Nilai tengah sudah kita pelajari, median juga sudah kita pelajari. Jadi nilai tengahnya lebih besar dari mediannya. Nah, bagaimana dengan gambar 38B? 38B ini sebaran yang menjulur ke kiri. Disebut juga ini menjulur negatif. Cirinya adalah nilai tengahnya lebih kecil dari mediannya. Seorang ahli statistika matematika membuat rumus. Membuat rumus halaman 53. Halaman 53 untuk mengukur koefisien kemenjuluran. Nah, untuk menghargai pakar ini yang namanya persen, maka disebutlah koefisien kemenjuluran persen. Nah, di dalam kotak itu disebutkan koefisien kemenjuluran persen tersebut. Singkat dengan SK. SK sama dengan 3 kali dalam kurung ya, 3 kali X bar dikurang apa itu? Median. Ya, median.
Jadi garis yang di atas X yang kedua itu bukan garis lurus, tetapi bengkok. Yang kita ketahui kemarin itu adalah median. Baru dibagi dengan simpangan baku S. Ini untuk ragam contoh. Jadi SK sama dengan 3 kali X rata-rata dikurang mediannya dibagi dengan simpangan baku. Atau untuk untuk populasi, SK sama dengan 3 kali mu rataan populasi itu kan, dikurang dengan median populasi, dibagi dengan simpangan baku, sigma. Itulah rumusnya. Itulah rumusnya yang ditawarkan oleh pakar bernama Pearson. Nah, kalau dia setangkup, tadi simetris tadi, SK-nya itu nilainya 0. Kenapa? Karena tadi rata-ratanya sama dengan berimpit dengan mediannya. Jadi, karena sama ya 0. X rata-rata kurang mediannya, karena sama jumlahnya jadi 0. Jadi SK-nya sama dengan 0. Itu setangkup. Nah, yang menjulur ke kanan, itu kita sudah definisikan tadi, yang menjulur ke kanan itu di atas tadi. Nilai tengahnya lebih besar dari mediannya. Nilai tengahnya lebih besar dari mediannya. Jadi positif. Nilai tengah dikurang median, positif. Berarti SK-nya positif. Sedangkan sebaran yang menjulur ke kiri tadi, nilai tengahnya lebih kecil dari mediannya. Berarti selisihnya itu negatif. Maka SK-nya adalah lebih kecil dari 0 atau negatif. Itulah ciri khasnya. Nah, di dalam buku ada dibuat contoh, ada contoh teladan 1. Hitunglah koefisien kemenjuluran Pearson bagi sebaran umur Aki seperti yang disebutkan pada tabel 34A. Coba koreksi di situ, di dalam buku itu disebut tabel 34, sebenarnya adalah tabel 33. Coba koreksi dulu. Teladan 1 itu halaman 58 itu disebut tabel 34, seharusnya ada tabel 3.3. Coba diperbaiki ya, supaya tidak bingung. Tabel 3.3. Nah, dengan menganggap data tabel 3.3 itu sebagai suatu contoh, kita peroleh X bar rata-rata sama dengan 3,41, median sama dengan 3,4, dan galat baku sama dengan 0,70. Tentu kita hitunglah, ya. Kita hitung, kita akan peroleh rata-ratanya, kita peroleh mediannya, kita peroleh galat bakunya, simpangan bakunya 0,7. Oleh karena itu SK-nya sama dengan 3 kali 3,41 kurang 3,4 dibagi 0,70 sama dengan 0,04. Jadi SK-nya positif. Itu artinya apa? Data-data itu menjulur ke kanan. Data-data itu menjulur ke kanan. Oke, kita cepat nih. Nah, definisi kaidah empirik ya, untuk yang berbentuk lonceng, sebaran yang berbentuk gentak atau lonceng atau setangkup.
bentuk lonceng. Oke. Pernah lihat lonceng gereja ya? Atau lonceng sepeda? Kaidah empiriknya ada di halaman 59. Halaman 59. Pada sebaran berbentuk genta, 68% pengamatan terletak dalam satu simpangan baku dari nilai tengahnya. Itu ada di definisinya di halaman 59 sekali lagi ya. 95% pengamatan terletak dalam dua simpangan baku dari nilai tengahnya. Dan 99,7% pengamatan terletak dalam tiga simpangan baku dari nilai tengahnya. Ini adalah kaidah empirik, artinya sudah dihitung oleh para pakar dan ini kemudian disimpulkannya. Jadi sehingga sering penulisan angka-angka itu plus minus dibuat, plus minus. Seperti pada teladan yang dibuat situ, teladan 2 di halaman 60. Jadi kalau mu plus minus simpangan baku, satu simpangan baku itu sama dengan berarti $6 plus minus 0,060 atau $5,65 sampai $6,85. Nanti kalian bacalah. Ya. Yang penting rumus empirik ini sudah dihafal mati lah, dihafal mati, sudah pengetahuan umum itu. Sering dibuat kaidah-kaidah untuk menggambarkan suatu angka-angka. Kemudian ada persentil, desil, dan kuartil, dan di halaman 61 dan seterusnya. Oke, kalian boleh baca itu. Nah, sederhana aja di bagian membuat persentase segala macam lah. Udah sering kalian gunakan ini. Oke. Kemudian kerjakan soal-soal latihan. Boleh jadi ini bisa menjadi sumber TS ya. Soal latihan itu perlu kalian kerjakan karena bisa menjadi sumber inspirasi bagi nilai-nilai bagi soal-soal UTS. Tapi janganlah mengerjakan soal itu demi ujian, tapi demi kalian mengerti. Itu lebih bagus. Baik, ada pertanyaan? Baik, hari ini tadi saya buka sampai jam 20 ya. Lewat 20. Untuk berikutnya saya akan buka hanya 10 sampai 15 menit untuk kuliah berikutnya. Karena pengamatan saya, kalian terlalu manja. Ketika saya bebaskan, ada yang mau berakhir kuliah baru dia mendaftar masuk. Hanya untuk absensi. Jadi saya merasa orang seperti itu tidak boleh ditolerir. Sikap itu bagi kita sangat penting. Coba buka video masing-masing dulu.